Oke. Sip. Terus mulai ya berarti ya? Oke. Mulai Mas, Baru ini aku mulai. ngerekam dari Zoom soalnya. Oke. Ini tumben ada acara-acara kayak gini. Dalam rangka apa, Mas? Mas Noel mau bikin podcast-podcast musik gitu? Kepikir, tapi nggak hanya Heeh. nggak hanya musik sih. Musik akan jadi Oh, salah oke. satunya gitu kan, tapi Mhm. juga akan bahas travel, akan bahas apa makan tentunya gitu kan. Oh, Tapi oke. Hmm. malah daripada panjang-panjang mikirnya, start dengan yang dalam apa, yang sekarang ini kan momentumnya momentum Use Your Illusion gitu kan. Nah, kalau ngomong Ya. Use Your Illusion, Guns N' Roses, yang aku ingat top of mind-ku, oh ini Nuran nih gitu kan, pastinya gitu kan. Nanti kalau Eh, bahas Motley Crue ya kamu juga tak kontak lagi nanti kalau mau gitu kan, Siap. asik-asikan juga gitu loh. Anyway, tapi sebenarnya lepas dari mau Oke. bikin podcast atau apanya, Hmm. kerasa sih, aku mikir 30 tahun yang lalu, minggu ini Hmm. 30 Hmm. tahun yang lalu, hebohnya, aku pas lagi di Jogja juga kan waktu itu, lagi Hahaha. SMA gitu. Itu wah, luar biasa antisipasinya Guns N' Roses Use Your Illusion itu kan. Itu kan di Hmm. launch-nya tanggal 17 September Oke. waktu itu. Aku ingat banget, yaitu hari Hmm. Kamis kemarin ya, gitu kan. Nah, Ya, tapi ya. di Amerika, kalau di sini nggak segitu gitu. Butuh berapa lama itu, Mas? Ingat nggak? Lumayan. Aku nggak inget tanggalnya, akhirnya aku dapetnya, tapi setelah tanggal 17 itu aku sempat bolak-balik ke toko kaset, naik sepeda keliling di Jogja itu kan, di Malioboro ada Kota Mas, cari nggak ada. Ada Popeye nggak ada, nyepeda Popeye. waktu itu ya, belum Heeh. belum naik motor gitu kan. Dari Kaliurang ya? Dari Bulak Sumur, waktu itu ngekos Ah, di udah daerah semua. Bulak Sumur gitu. Wah, itu nggak cuma sekali tuh, beberapa kali itu pulang sekolah tak cari, nggak ada. Sampai satu saat itu, wah udah bolak-balik nyari nggak dapet, akhirnya kan sekitaran di 91 itu pas ada band-band lain ngeluarin album Ya, keren juga ya. tuh. Aku inget, Ada wah Nirvana. Guns N' Roses Ya. belum ada, beli ini dulu, Van Halen, For Hmm. Unlawful Carnal Knowledge itu rilisnya FUCK. di sini, Ya, ya, ya. FUCK, nggak jauh-jauh itu album keren juga, setelah dibeli itu nggak kecewa Ah, gitu kan. Nah terus suatu saat coba lagi, mana tahu User Illusion udah nyampe di Jogja, muter lagi naik sepeda sampai ke Malioboro, jalan perwakilan gitu, Papai gitu kan. Wah, nggak ada juga. Wah, akhirnya daripada pulang tangan hampa, aku beli Slave to the Grind, Skid Row. album dahsyat, album Iya, dahsyat. aku rasa. Jadi walaupun sebenarnya kayak ban serep waktu itu belinya, tapi belas nggak Ya, kecewa karena keren banget. ya, Aku iyalah dahsyat. malah lebih suka Slave to the Grind itu daripada apa album pertamanya Skid Row. Sama, sama, sama. Heavy. Tapi kita backtrack sebentar nih, Nuran ya, Ah, ke awal-awal. Awakmu nek nggak rahasia umur piro Nuran? Aku kan lahir itu 87, Mas. Jadi waktu User Illusion ini rilis aku baru umur 4 tahun. Masih balita ya. Oke. Iya, Tapi awal masih. kenal Jenner dari mana? Jadi Kapan? sebenarnya dulu waktu aku SD kelas 5, kelas 6 jelang SMP itulah eh di MTV itu dulu masih ada MTV kan, Mas. Iya, heeh. Jadi video klip GNR itu sering seliweran gitu. Tapi yang paling lekat diingatan itu ya November Rain kan. Nah, November Rain dengan yang adegan Slash keluar dari gereja dan yes. main solo gitar itu kayaknya epic dan nggak tertandingin gitu kan. Terus aku mikir ini band apaan gitu kan. Tapi waktu itu belum terlalu ngulik ya karena maksudnya masih seumuran itu terlalu dikejar gitu loh Mas. Nggak kayak setelah SMP SMA gitu ya. Terus tapi ya Yes, itu suatu hari itu kan kalau video November Rain itu kan berarti ya tahun 92 dua. 93 kan? Heeh, heeh. Iya. Tapi Awakmu aku 5 tahun 6 tahun itu. enggak, aku waktu itu ini ceritanya kan aku udah SD, Mas. SD itu berarti sekitar 95, 96, 97, 98. Aku lulus SD itu Oh, 98, 99. Tapi ya kan berarti kamu video 11 tahun klip berarti. lawas itu sering Masih warawiri gitu loh, beredar. Mas. Masih Ya. beredar gitu-gitu. Apalagi di TV Indonesia itu kan juga banyak acara-acara musik yang masih nampilin, eee, video klip era 90-an, 80-an gitu-gitu. Nah, jadi Iya. aku lupa di acara apa, ada video klip GNR yang November Rain itu, gitu. Tapi ya akhirnya mulai tertarik sama GNR itu pas SMP lah. SMP mulai aku kan SD-nya itu SD agama, Mas. Ah, SD berbasis agama, jadi percakapan soal musik itu nggak terlalu inilah ya,
Nah, ketika aku masuk SMP itulah yang mulai punya teman-teman dari banyak latar belakang gitu ya. Terus mulai suka sama musik dan di situ akhirnya aku mulai gali GNR gitu ya. Ya udah akhirnya pertama yang tetap pertama aku denger itu ya tetap Appetite for Destruction gitu kan. Beli Appetite for pertama Destruction. albumnya itu. Itu waktu itu aku dikasih VCD bajakan. Hmm. Dulu kan modelnya ada Welcome to the Videos Ya, yang itu ya, beredar di tahu. mana-mana itu. Tahu. Itu video klipnya di sana semua. Iya, Wah, iya, iya, ternyata iya. keren gitu-gitu. Ya akhirnya mulai nguliknya ya itu tadi. Awalnya sih hits-hitsnya dulu gitu kan. Tapi tetap yang paling pertama dibeli ya akhirnya tetap Appetite for Destruction gitu. Itu terus akhirnya baru ngulik-ngulik ke Use Your Illusion dan aku ngelihat ada perbedaan besar itulah ya di GNR dari album Appetite for Destruction sampai ke Use Your Illusion gitu. Itu terus ya udah akhirnya beli fisik juga ya gitulah ngulik-ngulik gitu. Gitu Kamu sih, Mas. kenal Guns N' Roses sebelum glam band lainnya atau sebelumnya Itu udah ke Bon Jovi, ke Motley Crue, Red segala barengan gitu? sih, Mas. Jadi kan Bareng. omku itu mungkin seumuran Mas Noel ya, omku itu. Lahir di era yang sama lah ya. Jadi dia itu suka merantau dan suatu hari ketika dia mau merantau ke Sumatera, dia itu ninggalin satu box kardus isi kaset gitu loh, Mas. Wah, Nah, harta karun. salah satu yang aku ingat ada di sana itu adalah 40 Season, The Best of Skid Row. Oh, Wah, album The Best of Skid Row yang cover-nya biru itu, ada gambar ungu-ungu api. itu. Wah, ya itu. Ya itu akhirnya oh ini bandnya seangkatan lah ya sama GNR ya. Udah, terus bapakku juga suka Bon Jovi. Ada beberapa Bapakmu suka Bon Jovi? bapakku suka Bon Jovi. Karena Bapakmu Bon umur Jovi piro? kan bapakku itu lahir 59. Wow, Jadi tapi sebenarnya masih bisa ngikuti dia Bon Jovi juga ya? masih Bon Jovi itu kan sebenarnya relatif band rock yang relatif aman lah ya untuk orang-orang yang lebih tua gitu ya. Maksudnya Iya. bapakku kan band rocknya ya standar lah, klasik rock model-model Eagles terus Led Iya. Zeppelin gitu-gitu. Tapi kalau 59 pas Bon Jovi Slippery When Wet keluar ya bapakmu sebenarnya ya belum ada 30 juga, masih muda Belum, juga masih ya sebenarnya. 20-an gitu ya. 25, Jadi masih iya. Masih masih ngikutin. ngulik dia gitu-gitu. Iya. Ya gitu-gitu terus ya udah dari sana ngulik-ngulik terus aku kan dulu kan SMP itu les bahasa Inggris, Mas. Nah, di depan les bahasa Inggrisku itu ada toko VCD bajakan gitu-gitu. Nah, di sanalah banyak aku nemu ada White Lion gitu-gitu. Terus banyak lah, terus akhirnya bersahabat juga sama tukang kaset gitu. Tukang kaset bekas dan dia seumuran Mas Noel juga lah, seumuran Mas Noel Ini di dan mana tuh? omku dan Di di mana Jember. tuh? Oh, Jember. Di Jember. Jadi dia ngasih rekomendasi, "Oh, ini Motley Crue." Wah, gitu-gitulah. "Oh, ini Scorpion," apa segala macam. Dan ya itulah terpaparnya itu di umur-umur SMP itulah. Barengan lah. Kalau impresi pertamamu piye? JNR waktu itu? Yang JNR terlintas yang di kepala. Kan exposure pertamamu album kan Welcome to the Videos itu pertama kali. Jadi aku itu ceritanya waktu aku sebelum ngelihat Welcome to the Videos itu kan aku banyak terpapar video-video di MTV ya. Video-video di MTV era itu kan juga nggak banyak yang raw gitu ya. Ketika aku lihat Welcome to the Videos, video pertama aja Welcome to the Jungle kan. Itu kayaknya buset ini apaan, ada orang mabok gitu kan, orang pakai narkoba, cewek-cewek telanjang dan itu mind blowing lah ya buat anak-anak SMP gitu kan. Ini apaan? Terus bandinginnya kan sama video klip Indonesia yang sopan, maksudnya masih kebayang lah ya gitu. Masih aman gitu ya. Tapi ketika lihat GNR, buset ini apaan? Terus yang di video klip The Garden itu kan ada orang telanjang, orang teler. Dan iki band opo gitu-gitu. Dan dulu kan belum ada internet ya Mas. Jadi mau ngulik itu mungkin agak susah. Jadi harus nanya-nanya ke orang-orang yang lebih tua gitu-gitu. Tapi ya gitu, GNR ini termasuk band yang diselubungi mitos lah ya. Sama karena kalau zaman dulu kan karena nggak ada yang ngulik, susah ngulik, jadi orang bikin gosip inilah ya, gosip seenaknya gitu-gitu. Dan ya GNR ini termasuk yang diselubungi mitos dan gosip lah di mana-mana kan. Kalau di tempatku itu kayak, oh dulu si Slash ini udah pernah hampir mati beberapa kali gitu-gitu. Ya pokoknya
bumbu-bumbu yang bikin anak-anak SMP, wah anjing keren gitu ya. Terus ya Slash ini guru gitarnya John Paul Ivan gitu lah. Oh, Oh, iya. tapi Karena akhirnya tampilannya mirip. iya persis banget kan. Iya. Wah keren gitu. Jadi akhirnya mulai ngulik ke sana sih. Dan emang apa ya nggak bisa dipungkiri sih kalau aura GNR itu terasa lebih jalanan gitu loh Mas ketimbang band-band hair metal segenerasinya gitu ya. Bahkan sama Motley Crue tuh kayak kan di beberapa titik itu kayak terasa fabricated gitu loh Mas kalau Yes. buat aku ya. Yes, enggak Ya, benar. ya, Aku ya. baru mau Bener, ngomong, tapi menggunakan bahasa Indonesia, aku baru ngomong kayak dibikin gitu loh. Gitu kan. Iya, iya Oh, kayak fabricated gitu loh. yes. Tapi kalau GNR itu kayak emang anak jalanan gitu. Kalau misalkan mereka itu nggak berhasil bikin Appetite for Destruction, paling ya mereka masuk penjara, overdosis, mati, dan dilupakan sejarah gitu kan. Maksudnya kebayang lah ya orang-orang ini bakal jadi kayak apa. Emang orang-orang yang hidup di jalan gitu. Ya itu, akhirnya aku ngerasa, ya ini yang harus dijadikan panutan gitu. Dan sampai sekarang kalau misalkan aku ditanya band favoritku apa ya GNR, itu udah nggak terbantahkan gitu. Ya itulah. Bapakmu nggak panik waktu itu? Waktu kamu Enggak. panutannya anakku jangkis KB gitu. Dia suka GNR juga gitu. Wih. Dia suka GNR. Bapakku lumayan inilah ya, lumayan. Ya mungkin selayaknya orang-orang tua zaman itu dia relatif lebih terbuka ke musik gitu. Dia udah tahu GNR sebelum kamu? Udah tahu sebelum aku. Oh, oke. Dulu itu aku pernah debat sama bapakku sih. Ini kejadian bodoh sih. Bapakku dulu kan sangat menyukai Beatles kan. Dan dia bilang The Beatles itu band terbaik di dunia lah gitu. Oh, aku anak SMP yang masih lagi panas-panasnya dengan GNR, enggak lah, lebih bagus GNR lah gitu. Jadi debat kayak orang bodoh, anak-anak bodoh. Bapakku jadi kayak anak kecil gitu loh Mas, membela band favoritnya gitu. Kayak gitu-gitulah. Kayak gitu. Jadi ya gitulah, menyenangkan lah kalau ngomongin GNR ini karena itu apa ya, musik yang menemani aku tumbuh dewasa gitu. Selalu ada di setiap momen hidupku gitu. Kayak gitu-gitu. Aku tuh kenal GNR kira-kira mungkin 10 tahun sebelum kamu tuh. Ya memang umur juga ya gitu. Iya. Tapi itu ada di periode unik, yaitu zaman kamu tahu kan dulu tahun 80-an kaset-kaset barat itu di Indonesia tuh bajakan semua. Ya. Nah, terus ada periode terus ditarik semua. Terus kemudian Bob Geldof ya. Bob Geldof. Terus kemudian setelah pada lisensi Indosiar Sakti dan sebagainya gitu, terus pada resmi. Nah, aku kenal GNR itu di periode antara itu. Jadi kaset bajakan udah habis semua, tapi kaset udah ditarik semuanya, udah nggak ada yang jual lagi. Tapi kaset resmi belum pada masuk. Ya. Nah, jadi aku kenal Guns N' Roses dari album kompilasi lagu Sweet Child O' Mine cover version. Gitu. Iya kan? Dulu ngetren cover version. Masih ingat nggak Mas? Masih ingat nggak siapa aja yang nyumbang lagu di sana? Ada Foreigner, Say You Will. Terus ada Bruce Springsteen, Tunnel of Love. Terus ya GNR tadi, Sweet Child O' Mine, lainnya gitu. Tapi Sweet Child O' Mine itu lagu pertamanya. Yaitu sekitar tahun 88, karena di Amerika kan lagi ngetop-ngetopnya tuh kan dia kan. Ya, lagi. Appetite for Destruction 87 keluar, tapi nggak bunyi 87 kan. Ya, baru setelah Welcome to the Jungle rilis baru di MTV toh. Nah, ya MTV baru rame. Terus Sweet Child O' Mine. Nah, Sweet Child O' Mine kan masuk banget ke kuping sini toh. Rada ngepop gitu kan. Nah, tapi ya namanya cover version ya. Vokalisnya itu suaranya juga ya jauh lah dari Axl gitu. Tapi aku pikir, oke. Aku waktu itu ngiranya dia ini soft rock band. Karena cuma tahu gitu kan. Karena mungkin kayak orang pertama kali kenal Extreme More Than Words kirain itu band balap. Aku kirain ya soft rock kayak gitu ya. Wah. Tapi terus kaset beneran resmi lisensi masuk, Appetite for Destruction, lihat covernya sangar gitu. Itu sekitar tahun 88 akhir 89 lah kayak gitu. Itu yang masih versi robot atau udah versi salib? Enggak. Masuk Indonesia udah salib hitam. Udah salib ya. Tapi tetap tak intip dalamnya toh, bukan. Dalamnya yang versi robot itu. Terus kalau zaman sekarang ada auto zoom biar kita inceng gitu. Iya. Pikir kok celana dalamnya kok lepas kayak gitu. Pikir kan. Gitu. Tapi lihat
ininya, penampilan orang-orangnya, dengerin musiknya, itu aku langsung ngerasa ini beda banget. Sebelum sebelum itu pada zaman kaset masih bajakan, aku tuh udah expose ke Bon Jovi, gitu ya. Itu udah ngerti. Poison aku sebelumnya juga udah Vision. tahu gitu loh. Ya aku suka glam-glam kayak gitu. Manis, melodius, enak didengar kayak gitu kan. Nah, ini Guns N' Roses kan supposedly masuk genre yang sama, more or less ya gitu kan. Morales Tapi ini ya. kok Beda. medeni gitu loh. Ini orang-orang nakal beneran. Kalau kalau Poison kan cuman pengen Emang. main cewek gitu. Bon Ya, Jovi betul. ya, Bon Jovi masih anak-anak manis, Nice rock tapi boy rock lah ya. manis, nice boys, Nice boys. nice boys that happen to play rock and roll gitu Ya, kan. ya. Nek GNR gila ini, makanya kalau waktu itu terus baca-baca, zaman dulu nggak ada internet kan ya, jadi Ya, cari ya, ya. andalannya majalah Hai, Citra Hai. Musik gitu kan. The most dangerous band in the world, ya kelihatan gitu loh, terus baca Kelihatan. semuanya gitu. Dan fisik, terus lihat pose-pose mereka kalau di panggung juga beda banget sama band-band yang sebelumnya. Iya. Ya, Axl, ngeliat dia snake dance-nya Snack kayak dance. gitu, nggak ada yang kayak gitu loh. Terus Iya, iya. Slash yang nggak peduli matanya nggak Mukanya. kelihatan, terus Slash, Duff sama Easy itu tiga-tiganya sama gitarnya kayak mau jatuh Iya, di setel. bawah, Iya, di low bawah. slang banget gitu kan. Iya, iya, iya. Lain-lainnya kan Ingwe main di atas, Eric Clapton Di main di atas. atas, Richie Sambora, Richie Blackmore main di atas. Di Ini atas. Sabodo teuing main bawah Punk kayak gitu rock kan. banget lah ya. Iya, Edian ini gila banget gitu loh. Dan baru itu juga lihat yang di panggung, sambil ngerokok, ya, sambil miso. Ya, kan, Iya, kalau iya. waktu itu di RCTI sempat diputerin Nuran, live Guns N' Roses live at the Ritz. Yang akustik ya. Ora, Akustik atau ora. yang S91 yang itu 87 itu ya? Iya, Iya, 88, iya. ya 87 apa 88 ya. Ya, Waktu tahu. dia waktu itu Itu konser terbaiknya lah menurutku. Yang yes, energi itu keluar yes. banget. Tapi tau nggak itu sebenarnya dia ini kan apa dapet itu cuman karena manajernya Alan Niven waktu itu kan. Alan Niven waktu itu kan manage Great White juga. Ya. Great White. Nah, Great White waktu itu Once Bitten Twice Shy-nya Twice Heart. udah ini udah meledak duluan. Guns N' Roses masih anak bawang waktu itu gitu kan. Nah, MTV waktu itu niatnya mau bikin acara spesial Live at the Ritz-nya untuk si Great White gitu loh. Nah, tapi si Alan Niven nego, ini dong, aku punya band satu lagi juga yang lagi mau naik nih. Ayo, kamu boleh dapatin Great White, tapi bandku ini juga dibikinin. Nah, waktu itu terus dibikin siapa nih yang yang duluan, siapa yang belakangan, gitu kan? Kalau dari sisi album sales, Great White mestinya, karena dia udah gede duluan. Appetite belum ada apa-apanya waktu itu. Belum ada. Tapi Great White waktu itu nggak berani jadi headliner, nggak berani going on after Guns N' Roses yang wah sangar sekali gitu. Akhirnya ya udah dibikin, walaupun Great White itu lebih besar statusnya, dia duluan, GNR belakangan, dan hasilnya adalah gila, show yang luar biasa itu. Nggak tertandingi, walaupun belakangan pas Illusion kan Tokyo itu kan live in Tokyo itu udah bloated gitu. Nah, aku nonton itu di RCTI dulu tuh malam-malam, gila, keren banget. Dari situ tuh langsung. Nah itu tahun 88-89, terus dengan segala cerita keamburadulannya Guns N' Roses, tentang segala kecanduannya, tentang kerusuhan di konsernya, tentang gak keru-keruannya gitu. Nah, kita terus menuju, nggak sabar. Waktu itu kan nggak zaman band, nggak umum band itu jedang antar album itu bertahun-tahun, gitu kan? Iya, Def Leppard. Iya, setahun sekali mesti keluar waktu itu. 2 tahun max. Def Leppard pengecualian, ya kan? 83 Pyromania, 87 Hysteria, terus 91 Adrenalize, gitu kan? Tapi kalau Bon Jovi kan 86 Slippery When Wet, 88
New New Jersey. Jersey. Poison 86 apa Look What the Cat Drag Look What In, the Cat Drag In. Open Up and Say 88. Open Up and Say. 2 tahun lah oke. Guns N' Roses 87, 88, 89. Oke, GNR Lies nggak tak hitung lah ya GNR Lies Tak gitu. hitung ya. 90 kok gak ono kelanjutannya gitu kan. Nah, sampai akhirnya 91 mulai nih, wah beritanya gitu kan. Rondot itu beritanya di high segala macam, wah mereka udah nyiapin 30 lagu lebih. Gitu ya kan. 30 lagu lebih untuk di rilis, double album. Banyak di situ lagu-lagunya yang sudah di rilis dan udah ditulis even sebelum Appetite. Ya, betul. Gitu kan. Wah, keren. Zaman dulu kan kalau zaman SMA duit nggak ada, pokoknya makin banyak lagu makin bagus gitu kan, walaupun nggak mikir HP atau enggak atau pokoknya banyak. Iya. Apalagi udah kelaparan kan 4 tahun lebih gitu. Menunggu waktu itu dibikin lebih ini lagi, Nuran, sama JNR dibikin lebih dikasih teaser gitu. Teaser. Jadi sebelum Appetite keluar, waktu itu keluar duluan ini. Terminator. Civil War. Nah, Civil War dulu. Oh, Civil War dulu. Okay. Civil War dulu itu bagian dari album Amal, Romanian Angel Appeal waktu itu si George Harrison. Itu. Lagu-lagunya lumayan di situ, tapi yang aku beli benar-benar cuma karena Civil War-nya gitu loh. Zaman dulu kan kita nggak ada preview internet atau YouTube ya, gitu kan. Aku dengerin, honestly cukup kecewa. Karena Appetite for Destruction is Appetite for Destruction kan, gitu kan. Even Sweet Child O' Mine buatku itu bukan ballad, agak kalem tapi itu bukan ballad gitu loh. Ya, setuju. Civil War, sing shot, akustik, opo iki? Kok ngene? Udah sampai ke belakang gitu, aku oke, ya penghibur. Nggak sesuai bayangan lah ya. Ya udahlah, oke. Nanti kita tunggu. Nah, habis itu baru masuk Terminator. You Could Be Mine ya. You Could Be Mine. Nah, itu juga dirilis kayak single kan. Waktu itu single, waktu aku ingat banget itu. Keliling, hari gitu. Oke, ada Guns N' Roses ini, tapi dikasih cuma satu kaset cuma 2 lagu. Wah. 2 lagu. Zaman itu beli kaset 2 lagu, uang saku. Sayang ya. Eman-eman banget gitu kan. Kaset waktu itu kan 5.000 6.000 gitu. Uang sakuku sebulan waktu itu nggak mangan apa segala macam 25.000. Walah kalau satu cuma 2 lagu nanti dulu lah gitu loh. Tapi terus dengerin di radio. Nah, atau andalannya radio waktu itu kan. Radio gitu. Ya oke, lebih kenceng. Tapi honestly belum memenuhi ekspektasiku. You Could Be Mine You Could Be Mine is great, but it's not Paradise City. Ya. Gitu. Atau mungkin oke, aku sabar dulu lah gitu kan. Tapi menariknya You Could Be Mine, Om tahu cerita belakangnya, tahu yang apa namanya, bahwa Arnold sendiri yang minta kan? Tadinya Arnold kan mau mintanya Welcome to the Jungle untuk ditaruh di Terminator gitu kan. Tapi terus sama Doug Goldstein waktu itu Alan Niven apa Doug Goldstein waktu itu ya? Udah pindah, udah ganti jadi Doug Goldstein. Waktu itu dia bilang, ngapain Welcome to the Jungle, lagu yang umurnya udah 4 tahun gitu kan. Ini dia bikin tak push lagu barunya sekalian. Nah, ini You Could Be Mine yang dia pitch ke Arnold gitu kan. Arnold suka sekali, saking sukanya malah dia pengen di videonya sebagai Terminator gitu kan. Tapi asiknya tuh nggak, Arnold itu kayak jadi salesman banget gitu ke Guns N' Roses gitu. Dia undang JNR ke rumahnya, udah tahu kalau Axl sukanya Dom Perignon, ini udah ada. Slash sukanya Jack Daniels nih. Gitu kan. Si Duff kan waktu itu Stoli, podcast Stoli Naya gitu kan, itu disediain kayak gitu. Even manajernya juga diperhatiin, yang sukanya port sama Cuban Cigar disiapin gitu kan. Wah, bisa akhirnya keren. Nah tapi itu teaser You Could Be Mine, Civil War gitu. Udah sampai akhir. Tapi kamu lagu-lagu itu kenalnya pas lagi dari albumnya langsung ya? Dari albumnya langsung, karena kan aku kan sebenarnya nggak ngikutin, nggak ngalamin saat itunya proses, ya. Gitu. Nggak ngalamin. Jadi
pas sudah tahu ya udah satu album udah ini gitu. Ya, Tapi menurutku ya itu habis dengerin Appetite terus ngedengerin Use Your Illusion itu juga agak apa ya? Agak di satu sisi dibilang kecewa gitu ya. Karena waktu itu aku dengarnya ketika aku masih SMP kan, Mas. Ya. Ketika aku SMP itu kan masih darah muda, masih pengennya yang kenceng-kenceng gitu-gitu. Terus oh iya itu setelah aku belakangan dengerin ketika kuliah itu mulai kerasa oke, maksudku Axel mungkin berusaha melepaskan diri atau bahkan mengubur ya udah Appetite for Destruction itu masa lalu. Gua mau kubur nih, gua mau bikin musik yang baru yang megah gitu. Dan dari yang baca-baca kan emang dia pengen meninggalkan ya udah Appetite ya udah gitu. Gua pengen bikin musik yang totally new, yang baru, yang nggak pernah kalian bayangkan, nah, kayak gitu-gitulah. Jadi aku ngerasa ya oke lah, walaupun beberapa lagu kupikir juga apa sih ini gak jelas kayak gitu-gitu. Tapi aku seiring bertambahnya usia itu kayak merasa oke, memaklumi gitu ya. Walaupun tetap beberapa lagu kupikir nggak perlu ada di sana, kupikir. Kayak gitu-gitu. Exposure-nya yang 1 atau 2 dulu? Aku yang yang 2. Apa yang 1 ya gue lupa. Aku lupa. Tapi kayaknya yang 1 dulu deh. 1 dulu. Yang 1 itu kan lebih mirip Appetite sebenarnya dibandingin 2 ya. Banyak yang lagu kenceng ya. Oh. Ada yang Right Next Door to Hell gitu. Ya, lagu pertama nih gitu kan. Ya itu cukup opening lah ya. Maksudnya sebagai lagu pembuka gitu-gitu. Itu kayak oke gitu. Tapi ya ketika didengerin lagi ya ternyata banyak lagu yang nggak sekenceng itu gitu. Ya. Omonganmu, reaksimu persis sama ya sama aku waktu itu. Iya. Aku waktu aku beli dulunya. Kalau di Jogja dulu di bundle jadi satu. Nggak bisa dipisah. Kalau di Amerika aslinya waktu itu pas dirilis JNR Axel lah ya. Kan? Axel maunya double album kayak Beatles White Album kayak gitu ya. Gitu. Tapi si Alan Nevin tadi dia berhasil nego meyakinkan Axel gini deh, jangan dirilis jadi double album yang orang harus sekali beli tapi rilis jadi 2 album yang berbeda tapi rilisnya di hari yang sama. Gitu. Jadi as if kamu punya 2 album tapi fansmu kan kebanyakan bisa working class, duitnya enggak banyak gitu kan. Jadi dia bisa kadang kan gajinya mingguan kan. Gajian minggu ini beli yang 1, gajian minggu depan beli yang 1 lagi. Jadi dia enggak berat kayak gitu loh. Oke, akhirnya dirilis seperti itu. Tapi di Indonesia ya tetap dibandel jadi 1. Dulu 12.000 harganya. Ingat banget itu. Lumayan itu. Separuh uang saku gue itu. Separuh uang saku sebulan ya. Iya. Kerosok banget itu. Tapi ya wes, minggu depan bulan depannya enggak tuku-tuku kaset mana gitu kan. Nah, karena pertama belinya bareng, pertama yang di-start yang 1 dulu kan. Right Next Door to Hell gitu kan. Kenceng. Ya kayak kamu tadi. Masuk. Oke gitu kan. Tapi 1 yang missing kok nggak memorable ya. Nggak nemu riff atau groove yang Appetite for Destruction gitu ya. Itu kan. Ini kan Right Next Door to Hell kayak kayak apa gergaji listrik yang kayak gitu loh, terus gitu loh. Oke, aku kok terus habis itu tidak sekencang itu, cukup menarik tapi agak aneh. Dust and Bones kan? Itu kan ngisi. Iya. Habis voltase tinggi turun gitu kan. Tapi easy nih. Wah, easy. Menarik nih. Gue pengen coba easy gitu. Wah. Ya, overall impression-nya waktu itu ya mirip kamu. Ini album oke, sama sekali nggak jelek. Gitu loh. Ada tapi gitu. Kok bukan Appetite ya gitu loh. Itu masalah ekspektasi. Mungkin kalau kita nggak kenal Appetite sebelumnya, Use Your Illusion-nya keren banget gitu kan. 30 lagu sekali bruk gitu gitu. Keren banget, tapi something missing kayak mereka udah mature, udah grown up
gitu kan, mungkin saking Ya, suki ya. dia ya gitu kan. Tapi not necessarily in a very good way gitu Ya, kayaknya ya, kan. ya, ya. Hungry-nya hilang gitu kan, laparnya kayak Hmm. yang hilang kayak gitu ya. Udah orang-orang kaya semua. Itu sih sebenarnya. Itu sih kelihatan juga dari tema-tema liriknya Axel kan. Maksudnya ketika kita ngelihat di Epitaph itu kan kita ngelihat Axel yang seorang yang marah pada dunia gitu kan. Terus kalau kita dengerin Use Your Illusion itu kayak banyak lagu yang temanya itu apa ya, eksistensialisme gitu loh, Mas. Iya, Maksudnya introspektif ke dalam kayak ya gitu. introspektif gitu-gitu, ngomongin orang-orang di sekitarnya, terus ngomongin kayak misalkan Strange gitu kan, Mm-mm. lahir di dunia ini sendirian, bla bla bla. Ya lebih banyak ngomongin itu sih, ketimbang marah sama dunia gitu kan. Ya itu tadi kupikir karena udah mapan, udah nggak kekurangan gitu, jadi kayak ngerasa dunia baik-baik aja nih gitu. Jadi yang perlu kutulis adalah apa yang aku pikirkan gitu-gitu. Jadi udah nggak marah sama dunia lagi dia, aku pikir. Jadi ya itu, kulihat tema-tema liriknya juga udah berubah gitu-gitu. Walaupun beberapa lagu yang ditulis di masa pra Appetite for Destruction masih Yes. kerasa. Ya kayak You Could Be Mine itu kan ditulis pra Appetite for Destruction ya. Ya itu masih inilah ya, masih liar ya. Tapi kayak lagu-lagu kayak Breakdown, Strange itu kan kelihatan banget Axel ngomongin eksistensialismenya gitu. Itu sih. Walaupun Don't Cry sebenarnya ditulisnya kan juga pre-Appetite Ya. gitu ya. Cuman terfilter duluan karena waktu itu manajernya mau ini ya, naruh ayo image-nya yang benar dulu, rocker yang benar dulu gitu loh. Target cowok-cowok yang lebih loyal gitu daripada nargetin cewek yang cuma suka balletnya gitu kan gitu. Iya. And it worked. Aku yang inget You Could Be Mine tuh gara-gara di covernya, kalau misalkan beli kaset Appetite for Destruction itu kan ada ininya, penggalan lirik You Could Be Mine with your beat slap and your cocaine tongue, you get ya. nothing done. Ya. Nah itu di sana itu, wah apa iki ya, ternyata aku nemu lirik itu ya di You Could Be Mine. Oh berarti ini ditulisnya jauh sebelum itu. For Distraction berarti. Itu sih. Oke, kita masuk ini yuk sekarang ngomong track by track. Tapi track by tracknya kita ini sekaligus. Illusion 1, Illusion 2, track 1 versus track 1, track 2 versus track 2 ya. Kita komen masing-masing situ nanti. Terus suka yang mana? Kita mulai track 1 di Illusion 1, track 1-nya kan Right Next Door to Hell. Di 2 track 1-nya Civil War. Nah, kamu yang mana? Why? Aku Right Next Door to Hell sih. Right Next Door to Hell. Yang langsung dear gitu ya. Ding ya langsung. Ya, sama gitu. Not very memorable gitu kan karena udah lewat tapi ya oke lah untuk masuk opening dengan yang kalem-kalem banget gitu kan. Track 2, Dust and Bones sama 14 Years. Sama-sama easy. 14 years. Betul. 14 years. Mas Noel juga sama. 14 years. Rasa banget. Itu apa ya? Edan Easy, the Keith Richards of Guns N' Roses banget itu. Keith Richards banget itu. Itu keren. Kalau pas tapi aku kayaknya belum pernah lihat ditampilin di videonya ya. Ada nggak sih 14 Years? Pas video live klipnya. Easy. Live Easy nyanyi bareng. Tapi itu udah jauh setelah Easy keluar ya. Ada konser GNR gitu, terus Easy tampil jadi tamu gitu, terus nyanyi Easy. Tapi pas zaman Illusion nggak ada ya yang di Live in Tokyo segala macam. Kayaknya 14 Years nggak ada ya. Pernah nggak ya? Aku lupa. Kayak sih nggak ada deh. Atau yang di Tokyo pernah nggak ya? Aku lupa sih. Tapi nanti coba aku cek lagi deh. Track 3, Live and Let Die versus Yesterdays. Ya. Yesterdays. Karena aku pikir Live and Let Die itu kayak, maksudnya tanpa kamu membuat lagu ini, kamu tetap GNR gitu loh. Maksudnya ngapain sih mendaur ulang lagu orang gitu. Jadi kalau dibandingkan antara Yesterday dengan Live and Let Die, tetap aku milih Yesterday sih. Ya. Dan Live and Let Die buatku kayak overblown. Betul-betul overblown banget. That's not you gitu loh. Terlalu production yang pakai. Itu pertama kali aku dengar Guns N' Roses tonenet. Iya. Even aslinya Paul McCartney aku juga nggak begitu doyan lagu ini gitu loh. Ini Guns N' Roses lagi, That's Not You. Okay, so Yesterdays sama. Nomor 4, Don't Cry
Knocking on Heaven's Door. Don't Cry. Don't Cry, ya. Nah, Knocking on Heaven's Door populer sekali di kita juga ya, di ya. Indonesia juga gitu kan. Tapi buatku itu kayak, aduh, kayak kalau misalnya lagi show gitu, ininya adrenalinnya rada ambruk sedikit gitu loh. EXO gini kan, Knocking on Heaven's Door. Males. Aku males. Tapi Don't Cry aku suka. Itu ballad yang ya waktu itu nggak begitu kerasa Guns N' Roses, tapi it's a good one. Aku sukanya karena video klipnya keren sih. Maksudnya yang helikopter itu kan. Iya, terus ada tulisannya Where's Easy gitu kan. Ya. Keren sih video klipnya gitu. Tapi ya oke sih. Ya, itu lagu ini tapi Overtime jadi salah satu lagu yang enough, I don't need to hear it anymore. Iya. Semua orang jadi kayak taunya Wonderwall-nya itu. Oasis ya. Iya. Jadi kayak Wonderwall-nya Oasis. Overuse and overplay. Yes. And kita akan nemu satu lagi yang overuse overplay juga habis ini. Iya, habis ini. Nah, tadi nomor 4 ya. Nomor 5 di Perfect 1 itu Perfect Crime. Nomor 5 di 2 itu Get in the Ring. Ini pilihan susah ini. Karena sama-sama asik. Tapi aku kayaknya lebih suka Perfect Crime deh. Perfect Crime. Because nggak tahu kerasa di bagian-bagian tengah itu kan ada main bassnya Duff kelihatan. Ya. Suara gitarnya Easy dan si Slash itu masih kedengeran gitu, kayak ini oke sih gitu. Ini dua-dua lagu sama-sama penuh pisuhan sebenarnya, ya kan? Iya. What the fuck is Perfect Crime? Gitu. Cuma lebih jelas di Get in the Ring karena di sini clean vocal kan. Aku suka Get in the Ring walaupun kayaknya nih kayak lagu karikatur canda gitu ya. Sebenarnya. Dan gongnya kan ya di spoken words-nya itu kan. Depannya itu kan kayak ya udahlah, sebentar aja gitu kan. Tapi lagu ini menunjukkan betapa sudah besarnya Guns N' Roses waktu itu gitu loh, sampai dia berani misuhi pakai nama gitu. Iya. Apa jangkrik kereng dia sikat gitu kan. Hit Parader dia sikat, Circus dia sikat, Spin dia sikat. Dipisuhi namanya disebut lagi kan. Gitu. Iya, betul. Gak peduli banget gitu. Kita udah band besar, kamu mau embargo kita, nggak mau nampilkan kita di covermu, kamu rugi sendiri gitu kan. Udah amat ya. Gitu, tapi waktu itu gila, ini lagu ini termasuk awal-awal aku belajar misuh ya, dari misuh cara Inggris gitu, dari lagu ini gitu. Aku hafal itu, apa namanya, spoken words-nya si Axl itu. Axl. Iya. That goes to all you punks in the press who want to start shit by printing lies instead of the things we said. That means you and the satire of Hit Parader. Make war like Kerrang. Apa? Red Spin. What? You're pissed off because your daddy's got more pussy than you? Fuck you. Aduh, gua kayak gitu. Aduh. You be ripping off those fucking kids when they be paying their hard-earned money. They want to read about the band. They want to talk about it. Printing lies, starting controversy. You want to antagonize me? Antagonize me, MF. Get in the ring, MF, and I'll kick your bitch little ass, punk. Gitu kan. Edian, lagu full pisuhan gini masuk, boleh gitu loh. Dijual umum di sana gitu loh. Dan kayaknya dulu kasetnya nggak pakai parental advisory kan ya? Itu kan kayaknya sebelum era itu deh, sebelum era Dee Snider yang ngelawan. Nah, Dee Snider 86. Dee Snider itu 80-an itu sama PMRC. Iya. Gitu. Ini kan tahun 91 Dee Snider udah di Twisted Sister udah nggak bunyi. Lopez Provocaeurs itu kan tahun 89 udah nggak bunyi itu. Aku tuh, wah gila itu pisuhan dan kayak di ring tinju, karikatur tapi lucu suka. Itu nomor 5 ya. Nomor 6. Nah, ini kayaknya ya ini easy lagi. You Ain't the First sama Shotgun Blues. Ini aku agak bingung karena You Ain't the First itu kayaknya harusnya ya secara atmosfer itu lebih cocok di GNR Lies. Itu kayak anomali gitu loh di album Wisir yang maksudnya setelah dengerin Perfect Crime apa kenceng-kenceng tiba-tiba You Ain't the First gitu. Kayak yang lucu-lucuan lah ya gitu. Ya, terus Shotgun Blues itu juga keren.
Cuman kalau emang harus milih ya, aku sih lebih suka You Ain't the First sih Mas sebenarnya. Bodoh. Itu breath of fresh air, Ya, walaupun asal-asalan tapi it's easy. Jarang-jarang dan denger easy ya, itu. dan liriknya juga lucu sih menurutku. Dan Ya, ya, asik sih, nyenengin. Ya itu fresh. Maksudnya itu ibarat kita habis makan daging kambing banyak terus kita makan acar gitu ya. Jadi kayak ah, fresh kok gitu-gitu. acar di kepalaku es podeng kok acar. Untuk clean the palate gitu-gitu. Jadi enak lah gitu, seger. Nomor 7, Bad Obsession and Breakdown. Breakdown aku. Breakdown. Wah, ini Elton John-nya Axl keluar banget di sini. Keluar. Itu karena liriknya sih yang aku suka dan ya suka sih aku. Kalau pikir ya, dengan opening intronya piano kayak gitu, terus apa? Ya even melodi vokal melodinya juga. Coba kau gantiin vokalnya Axl, gantiin nama Elton John, masuk itu. Mirip Masuk, itu Elton banget itu. Bad Obsession aku nggak begitu demen. Even pada saat live-nya di Tokyo juga lagu itu aku termasuk yang low point, nggak begitu demen. Aku belum demen Southern Rock, itu kan Southern banget kan kayak gitu. Pakai harmonika dan segala macam. Berarti Mas Noel milih apa nih? Breakdown juga. Breakdown ya, tapi sebenarnya dua-duanya ini buat aku nggak highlight sih, nggak highlight gitu, beda suka. Next, nah ini dua yang sama-sama relatively kenceng. Back of Beach versus Pretty Tied Up. Aku Pretty Tied Up. Pretty Tied Up, yes, sama. Ini buatku ini highlight gitu ya. Ya. Musik keren, liriknya, apa iki? Ayo kan? I know this chick, she lives down on Melrose. She ain't satisfied without some pain. Wow. Apalagi itu selanjutnya ini lagi. Friday night is going up inside her again. Gitu. Friday night is going up inside her. Wow, ada kerusuhan kayaknya di dalam itu kan. Well, and terus I crack the whip cause that bitch is just insane. Oh, terus pretty tied up, hanging upside down, pretty tied up, and you can ride her. Wow. I can tell you she's the right one. Sama solo gitarnya juga dahsyat sih selas di sini. Ya, itu kayak pakai itu ya, wah ya. Rodo-rodo kayak wah, ada wahnya. Wah kayak gitu kan. Ya. Itu keren. Lagu ini buatku, lagu ini highlight. Terus kalau kamu ingat sleeve-nya Use Your Illusion, ada ilustrasi ini tuh. Ya. Pas lagu ini, ingat gak di atas liriknya itu kan itu. Aku lupa tapi sih gambarnya. Cewek. Itu gambar apa ya, Mas? Cewek gini gede banget, lagi diikat. Wah, cari lagi. Nanti cari Google. Ya. Ilustrasi Pretty Tied Up. Jadi kaset-kasetku itu sekarang aku taruh di ini, di apa? Di Jember. Jadi yang ada di sini cuma vinilnya. Bentar aku bawa vinilnya dulu bentar ya. Bentar, Mas. Yo. Kirikmu mbok kasih nama Easy. Aku lupa naruh yang mana. Kirikmu mbok kasih nama Easy tadi. Kirikmu tuh mbok kasih nama Easy. Iya. Mantap. Kirikku ada 4 toh. Jadi semuanya nama rockstar. Sopo? Ada Joplin, Bowie, sama Jimbo. Jimbo nih panggilannya Morrison. Kamu bukannya nggak masuk Bowie ya? Masuk aku suka. Saya nggak masuk Bowie biar sopo. Tak kira kamu ya. Apa panjang lali aku. Oke. Coba cari. Lihat ilustrasi ini. Di vinil ada nggak ya? Mestinya malah lebih lengkap tuh. Di lirik sheet. Kayaknya nggak ada, Mas. Nggak ada lirik ya? Ini aku yang bawa, aku yang Use Your Illusion 1. Yang kedua mana ya?
bentar. Soalnya agak susah. Soalnya aku natanya ini sembarangan nih. Setelah puter lalu jadi pas nyari ini. Akhirnya ketemu. Aduh. Ini Mas Noel masih nyimpen nggak Kaset. album fisiknya, kaset? Kaset, iya, tapi di kardus. Nggak, nyetanya udah digital semua. Itu taruh di iPod. Enggak. Itu album yang Mas Noel beli dulu atau udah beda? Yang beli dulu masih ada, tapi habis itu aku beli CD kan. Untuk di rip ditaruh di iPod, didengerin di mobil gitu. Saiki mobil-mobil udah nggak ada lagi. Oh, yang ini maksudmu, Mas? Iya. Iya, tengkorak. Iya, ingat kalau ini. Aku nggak ingat tengkoraknya ya, aku ingat ceweknya ya. Gitu. Iya, aku ingat. Ya mereka emang ini sih ya, dihidupi oleh para stripper di Sunset Strip ya. Jadi kayak ngasih makan mereka gitu kan. Iya, bentuk terima kasih mereka terhadap para stripper. Sandang pangan papannya dari situ. Iya. Berikut nomor 9. Nah, ini berat nih, Double Talking Jive sama Lokomotif. Aku kayaknya sih Double Talking Jive. Lokomotif itu enak sih, tapi gimana ya, kayak terlalu panjang. Sedangkan Double Talking Jive itu kayak short, sharp, shock gitu ya. Iya, apa ya? Aku agak susah sih milihnya. Kalau Mas Noel milih apa itu? Ini berat, dua-duanya aku suka banget. Dan Double Talking Jive ini juga buat jadi platformnya si Easy juga cakep banget sih sebenarnya gitu loh. Tapi I will have to go with Lokomotif. Tapi cuma beda setipis banget gitu loh. Karena Lokomotif itu enak ininya, musiknya bagus, keren banget. Liriknya ini terutama yang gitu. You know, I never knew how it could take so long. You know, I never learned how to be strong. If I said that you're my friend, that our love will never end. How long till I can have your trust again? Aku sih pada akhirnya sama sih. Kayaknya lebih milih Lokomotif dalam jarak yang sangat tipis gitu ya. Double Talking Jive itu aku suka cara Easy nyanyi juga. Terus solo gitarnya itu kan kayak beda, maksudnya bukan gitar hardcore kayak ada nada-nada Middle East gitu kan, jadi kayak unik gitu ya. Tapi ya itu yang solo siapa ya? Axel juga? Slash apa Easy? Slash ya. Easy kayaknya nggak pernah main solo, jarang banget main solo. Dan Slash juga nggak ngizinin juga sih ya. Itu keren ya. Itu sih. Ada bridge-nya Lokomotif tuh yang juga kan. Sweetness is a virtue, but you lost your virtue long ago. You know I'd like to rape you, but my conscience always tells me no. You know I'd like to shave your head so that my friends can paint it red. Sweetness is a virtue. Yeah, but you lost your virtue long ago. Iya. Lagunya panjang memang, tapi panjang 8 menit. Lagu ini nggak begitu rasa Double Talking Jive. Nggak kayak Koma lah ya. Aduh, itu nanti kita ngomong kalau Koma. Nanti kita bahas. Nah, lagu berikut ini aku mau switch sedikit. Kalau secara resminya nomor 10 di 1 itu November Rain, nomor 10 di 2 So Fine. Tapi aku mau geser. Ya, aku mau bandingkan November Rain versus nomor 11 Estrange. Nah, dua ini sekelas kan, kalau sama So Fine nggak sekelas, gitu kan? November Rain karo Estrange sih sekelas, makanya tak geser. Piye iki? Berat iki. Aduh. Aku secara tema lebih suka Estrange. Itu memperlihatkan tema lirik apa? Tema lirik memperlihatkan Axel yang rapuh dan dia selalu punya teman-temannya gitu yang mendukungnya gitu. Sedangkan kalau November Rain itu kan temanya sebenarnya pure love song ya.
cheesy ya sebenarnya ya. Walaupun ditulis dengan metafora-metafora yang sangat bagus. Tapi Novemberin itu sangat susah ditandingi dalam hal dua. Solo gitar yang sangat ikonik. Bukan video klipnya ya. Ini solo gitarnya yang aku bilang itu kayak, jadi Slash itu tipikal gitaris yang bisa ngasih nyawa di solo gitarnya. Bukan kayak Sissy Devil misalkan, atau kayak siapalah gitaris-gitaris lainnya di era-era itu ya. Slash itu bisa kayak ngasih nyawa di solo gitarnya, dan itu kelihatan betul di lagu Novemberin gitu. Jadi kayak lagu dalam lagu ya. Ya, jadi kayak kita bisa dengerin solo gitarnya itu lagi nangis gitu. Itu kayak, itu kemampuan yang nggak dimiliki oleh semua orang gitu. Bahkan virtuoso gitu, itu susah bikin lagu yang solo gitar yang kayak gitu. Keunggulan Novemberin kedua itu ya video klipnya, itu kayak film. Maksudnya di era segitu kan nggak banyak ya Mas band yang punya konsep video klip serupa film gitu ya. Dan itu itu film banget. Terwujud ke Novemberin sih. Dan itu apa ya, sinematik banget kan ketika Slash keluar dari gereja, terus ternyata gerejanya kecil gitu ya. Itu tempatnya berbeda gitu, dan di padang pasir itu nggak tertandingin sih. Aku sampai merinding ngomonginnya. Jadi kayaknya dengan sangat berat hati aku milih Novemberin sih. Walaupun secara lagu utuh gitu ya, aku kan pernah bikin iseng-iseng bikin 10 lagu GNR favorit. Tetap si Novemberin nomor 1, Estranged nomor 2. Gitu. Nah, aku Estranged gitu ya. Awal-awalnya Novemberin, tapi kesini Estranged gitu. Karena buat aku Estranged itu ini berat. Oke, Novemberin dulu ya. Novemberin buatku itu ikoniknya tadi dua, the guitar solo sama the video gitu ya. The video itu pertama kali kan, kayaknya pertama kalinya Guns N' Roses ngeluarin video klip yang epic, yang film. Bayangin itu megah gitu. Kamu adegan yang di gerejanya apa segala macam itu kayak bisa dibikin sama Quentin Tarantino. Iya. Saya model-modelnya kan. Bayangin kayak Kill Bill gitu kan. Sama solo gitarnya kayak gitu loh. Cuman aku awal itu Novemberin sempat ini. Kok suwe banget ya gitu loh. Ya. Suaranya ya. Itu kerasa banget kalau kamu karaoke, bawain Novemberin. Iki kapan le nyanyi gitu. Dan agak datar. Matt Sorum sendiri pernah komplain pas konser itu, dia bilang, "Ini what a long boring song." Ya dia kan nggak banyak kerjaan ya. Cuman tang dung gitu ya. Iya, tapi itu kan kesayangannya Axl kayaknya dari zaman sebelum Appetite. Iya, 14 tahun itu katanya dibikin. Berarti kalau dari 91 dirilis, kalau 14 tahun berarti tahun berapa itu Mas dibikin, Mas? Waduh, ya masih 70-an. Iya. Coba itu nunjukin perannya Slash juga yang luar biasa. Bayangin cabut itu solo gitarnya, the song is totally different. Jelek. Gak bisa. Iya. Rata kan, datar loh itu. Ya, datar, dan nggak ada refnya kan lagu itu. Iya, benar, datar terus, nggak ada bridge, nggak ada ref, udah gitu aja. Refnya cuma and it's hard to hold a candle in the cold November rain. Mono bolak-balik gitu loh. Tapi terus diisi sama Axl, itu gitar kayak nangis itu ya si Axl itu take it to the next level. Ya, dan tapi menariknya sebenarnya, walaupun aku juga memuji-muji solo gitar, kita memuji-muji solo gitar di Novemberin, Axl itu berterima kasih ke Slash itu ketika dia mainin lagu solo gitarnya Estranged. Thanks for the killer solo gitar itu. Itu tapi emang ya itu sih, tapi kalau harus memilih secara keseluruhan termasuk video klip ya aku dengan berat hati. Tapi walaupun sebenarnya video klip Estranged itu juga ikonik ya. Edan juga. Lumba, lompat dari kapal gitu-gitu. Nggak nanggung-nanggung, grandeur banget gitu. Cuman jarang diputar di TV kita. Ya. Nggak banyak tahu. Gitu. Ya, betul. Estranged itu Estranged buat aku Axl di situ serasa jauh lebih vulnerable rasanya daripada di Novemberin. Novemberin itu dia nyanyi love song, gitu, great. Tapi di sini itu kayak cry for help. Itu lagi. Membuka gitu kan. Yang aku bilang tema-tema eksistensialismenya Axl gitu. Dan ini aku kan punya buku catatan, aku lupa tapi aku taruh mana. Buku catatannya itu dari kulit kan Mas. Terus
Itu aku naruh potongan liriknya Strange di situ, Sing di gitu. potongan yang mana? Potongannya yang entar aku yang ini entar. I see the storm is getting closer and all my friends said I was high. Oh ini. And now that you've been broken down, get your head Get your head out up on the cloud, your ground. back on the ground, and you don't talk so loud, and then You don't walk so proud talk so anymore. proud gitu. Ya. Itu yang ngebuat aku untuk belajar stay humble gitu ketika inilah. Jadi kayak itu potongan lirik yang sangat keren itu sih. Aku lirik Seorang Excel, yang kerasa banget itu juga yang di ujung belakang tuh Nuran. Yang mana? I see the storm is getting closer and all my friends said I was high. Nah, terus dia sambung, seems everything I've ever known is here. I never wanted it to die. I never wanted it to die. Cuman mungkin kadung die gitu loh. Tapi I never wanted it like that gitu. Itu kayak dia, aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku memang edan gini jadi aku destruktif gitu loh. I never wanted it tapi ya die semuanya ya. Kecelakaan abis itu kan bandnya hancur, pernikahannya hancur semua, nggak punya konco, kayak gitu kan. Iya, kayak gitu-gitu, dimusuhi orang, ya gitu-gitu. Iya. King Axel. Tapi sekarang aku jadi sebenarnya lihat GNR Reuni itu seneng dalam arti, aku seneng lihat Axel ketika di panggung ketawa-ketawa sih. Ya. Maksudnya itu sesuatu yang jarang kita temuin kalau main sama personel lain gitu. Kalau sama personel aslinya itu kayak Axel menikmati betul. Gitu sih. Kayak Axel udah kayak lebih normal ya, lebih kayak normal human being. Ngelihat dia di Singapura kemarin kan kayak bukan sosok yang diselimuti mitos-mitos lagi, tapi kayak udah normal lah, oke gitu. Dan mau tampil lama, terus mau nyambut penonton, say hi gitu-gitu kan. Iya, tampil sebelum jam 12. Iya, nggak telat. udah sembuh ya. Slash nggak banyak beda malah ya. Waktu kita lihat di Singapura ya, sama gitu waktu aja lah. Dia gitu, nggak peduli sama yang lain. Iya. Duff kelihatan dia udah orang yang segar, bugar, sehat, full sober gitu kan. Epitome of coolness. Iya. Dapat istrinya juga cakep banget, model yang super luar biasa, Bo gitu. Oke, next. Nah, ini terpaksa digeser tadi ya. 11 di yang pertama The Garden. Versus So Fine. Aku So Fine. So Fine. Duff ini platformnya Duff gitu ya. Cuman lagu ini kok sayang kayaknya jarang dibawa di itu ya. Di konser ya. Duff kalau pas di konser kebagiannya ngebawain lagu punk gitu kan. Attitude atau pas kemarin apa ya? Waktu di Singapura Attitude ya, betul Attitude kan. Iya. Itu keren. Attitude punk banget. Tapi So Fine itu kan sebenarnya cakep juga itu. Cakep. Itu lagu blues yang menyayat sih. Keren sih. Kalau The Garden itu kayak awalnya enak tapi terus bagian yang ketika Alice Cooper nyanyi itu kayak nggak menarik ah. Iya. Kayak melodinya maksa ya. Padahal 91 ini kan pas Alice Cooper lagi ya masih tinggi-tingginya di Poison gitu kan. Tapi kok di sini nggak kayak sayang, eman-eman kehadirannya Alice Cooper di sini nggak dioptimalkan. Nggak membawa apa-apa juga dia, nggak membawa perbedaan apa-apa. Nah, sama-sama nomor 12, Garden of Eden versus You Could Be Mine. You Could Be Mine lah, itu tidak bisa diganggu-gugat lah. Ya. Garden of Eden itu menurutku salah satu lagu yang nggak jelas ya. Buatku gitu, itu cuma kayak lucu-lucuan kayak kamu lihat di video klipnya kan. Iya. Kayak nih Axel bisa loh nyanyi kayak gini gitu kan. Gak jelas tapi aku mikirnya iki opo cuk. Maksudnya ya udahlah gitu. Gak ono riff-e, gak ono hook-e, gak ono melodi sih. Wis lah lewat. 13. Don't Damn Me sama Don't Cry versi alternatif. Ini gampang sih. Aku Don't Damn Me sih, karena aku pikir Don't Cry versi alternatif itu unnecessary sih. Maksudnya nggak perlu, itu repetisi yang nggak perlu sih. Paling kalau mau itu kan cuma beda lirik ya.
Mau tambahin Iya. 1 bait lagi aja gitu loh di album lagu originalnya Makanya ngopo. panjangin dikit gitulah ya. Iya, Ketimbang mubazir bikin lirik gitu. ini, iya, itu sih. Don't Damn Me asik. Asik. Liriknya aku suka. Itu buat anak SMA remaja yang masih merasa angry gitu kan. Don't Ah, damn me when I speak a peace of mind, cause silent isn't cold and when I'm keren holding sih it itu. inside gitu kan. Dan Keren. ini juga loh groove-nya kan. Dung, dung, dung. Enak Itu enak banget kan. dengarnya langsung. Ini lagu ini riffnya kerasa banget ya, riff driven banget. Even the melody is the riff ini pasti Slash duluan nih. Slash duluan yang main, Axel tinggal melo gitu. Bad Apples versus My Word. My Word gak usah dihitung lah ya. Nggak usah dihitung lah, itu lagu gak jelas pisan. Ya udah kalau gitu berikutnya yang di User Illusion 1 ini nggak ada pembandingnya. Bad Apples, Dead Horse, sama Koma. Buat aku 3 lagu ini gak ono ya gak apa-apa. Iya. Tapi aku nggak tahu kenapa aku suka Dead Horse. Mungkin karena video klipnya itu kan juga yang muncul di ini ya, muncul di Welcome MTV to juga. the Videos. Jadi itu salah satu yang lumayan lekat di ingatan. Dead Horse itu pirang menit ya? Itu 8 menitan juga ya gitu ya? Enggak, Dead Horse itu 4 menitan, Mas. Maksud sih? Lagunya pendek. Wah, ya. Ini 3 lagu terakhir nih banyak yang aku skip gitu biasanya. Udah lewat gitu loh. Bad Apples dan Koma. 10 menit. Jangkrik 10 menit ini terus dibawain di Singapura, Koma 10 menit. Iya. Aku koma tenanan nih, iki kapan selesainya? Itu di Jakarta juga dibawain, Mas. Aku sampai capek dengerinnya. Penonton juga udah capek dengerinnya kan. Ya ampun, suwi. Aduh. Jadi kan lagu yang nggak ada, ya itu kan nggak ada refnya, nggak ada hooknya apa gitu kan. Ya udah itu orang kebanyakan duit, people cannot say no to him gitu kan. Yeah. Nah nggak dirilis, aku nggak mau beli. Itu ya itu sih lagu yang nggak perlu ada menurutku sih. Nah speaking of lagu yang nggak perlu ada, apa lagu-lagu? Nah ini kita lagi sama-sama coba mau bikin tracklist album. Aku namain sendiri ya. Itu Perfect Illusion. Gitu. Ini kan kalau User Illusion ada 30 lagu. Ini kalau Perfect Illusion kita trim the fat ya, kita yang tinggal sisakan lagu-lagu yang betul-betul strong sehingga bisa bikin satu album. Satu album biasa yang isinya lagu-lagunya 10-12 lagu max gitu loh. Jadi gak kakehan, tapi semuanya strong. Nah, tracklist Perfect Illusion-nya Nuran apa? Berapa lagu nih? Aku kemarin tuh iseng-iseng bikin 16 lagu. Tapi kalau harus 10, berapa berarti? 10. Gak apa-apa, 16 itu kalau di era CD masih bisa. Masih bisa ya kan? Kalau era piringan hitam udah harus double album juga itu gitu. Iya sih, itu 2 album. Kalau aku 16 lagu ya. Oke. Right Next Door to Hell. Oke. Dust and Bones. Oke, Don't Cry. Ini tracklistnya ada signifikansinya atau ngikuti yang pertama dari yang Illusion 1 dulu baru Illusion 2 gitu? Aku gitu Mas, aku bikin side A, side B. Jadi dari side Illusion pertama aku bikin side A, Illusion kedua aku bikin side B. Oke. Side A, side B ya, pikirnya masih kaset juga ya gitu ya. Oke, Right Next to Hell, Dust and Bones, Don't Cry, Bad Obsession. Oh, Bad Obsession. Oke. Tadi nggak kepilih Bad Obsession tadi ya? Karena dia harus. Karena lawannya Breakdown. Oke. Bad Obsession, Back of Beach. Ini menarik juga sih. Back of Beach, terus Double Talking Jive. Oke. November Rain, sama Don't Damn Me. Itu yang side A. Terus kalau yang side B, Civil War masuk gitu. Terus 14 Years. Oke. Yesterdays. Pretty Tied Up. Breakdown. Terus So Fine. A Strange. Sama You Could Be Mine. Oke.
closingnya sama kayak di ini ya. Oke, mantap. Ini 15 lagu, ini yang beli beli album satu gini akan ngerasa sangat value for money juga nih Mas. Iya. Kalau Mas Noel pilihannya ada yang beda nggak? Yang beda apa? Ada. Aku nggak side 1, side 2, tapi aku mencoba bikin tracklist yang ada dinamiknya gini. Oke. Jadi dibuka dengan Pretty Tied Up, gitu ya. Terus turun tempo sedikit dengan So Fine, gitu kan. Naik lagi dengan yang groovy, Don't Damn Me, gitu kan. Oke. Turun lagi, Don't Cry original ya. Gitu kan. Taikin lagi, Locomotive, masukin Epic, November Rain, ya. Terus Double Talking Jive, 14 Years untuk kasih easy. Nah, Strange, ya, One Last Epic sebelum ditutup dengan You Could Be Mine. Nah, my problem with this tracklist adalah ini very ballad heavy. Ya, ini ballad mulu. Lagu yang kencangnya cuman You Could Be Mine, Double Talking Up, Pretty Tied Up, Locomotive. Double Talking Jive juga nggak kenceng. Nggak kenceng. Don't Damn Me, ya agak mid ya, lah. Lumayan. That itu bikin mikir, ya aku suka banget Pretty Tied Up dan Locomotive. Itu buat aku 2 highlight lagu kencangnya di album ini. Tapi berarti nggak ada lagu kencangnya di Use Illusion itu yang se-Night Train. Ya. Yang se-equal Night Train, equal Paradise City, nggak ada. Tapi mungkin juga makanya album ini di kalangan mainstream lebih bunyi ya. Lebih masuk gitu ya. Kan? Iya, ada Don't Cry, ada November Rain, cewek-cewek bisa masuk. Iya, doyan pasti. Iya, cewek-cewek masuk My Michelle mungkin agak susah kan? Think About Agak You susah. kayak gitu. Susah gitu loh. Ya di sini. Ya. Habis ini udah habis Use Illusion udah downward spiral kan? Udah. Nggak perlu diingat lah. Iya. Udah kekecewaan demi kekecewaan. Spaghetti Incident Yopo gitu. Terus waktu itu membersnya ngeluarin solo sendiri-sendiri, Slash ngeluarin sendiri, Duff ngeluarin sendiri. Easy aku suka, album solonya Easy aku masih demen, tapi Duff kurang, Gilby masih oke lah gitu. Even Gilby aku suka. Gilby sangat Rolling Stones sekali, sama kayak Easy lah ya. Sama kayak Easy. Album solonya. Indah, the end of an era. Habis ini hard rock mati suri, ya kan? Baru belasan tahun kemudian baru ini lagi. Lumayan bangkit lagi. Ya, sayang. Sangat menarik obrolannya. Ya, dan jarang-jarang sih Nuran ketemu teman sekitar tuh yang sering ketemu tuh yang ngerti dalam gini loh. Gitu kan. Song by song, what each song means to us kayak gitu, arang-arang. So it's good, very good. Ya Mas, terima kasih. Nyenengin sih. Aku sekarang soalnya udah nggak main Facebook kan, maksudnya udah lama banget gak buka Facebook. Jadi biasanya kan aku kan kalau nyimak itu kan nyimak di grup Glam Rock Community itu kan. Iya. Lumayan menyenangkan lah grupnya ya. Maksudnya bebas dari politik dan isinya juga orang-orang yang suka musiknya mirip lah sama kita musiknya kan. Tapi ya sejak aku udah nggak main Facebook lagi, udah jarang banget lihat postingan di sana. Gitu. Jadi jarang banget ngomongin musik. Makanya Mas Noel waktu ngomong ngajak siapa lagi temanmu Panjul. Wah, temanku nggak ada yang doyan GNR, Mas. Teman yang seumuranku dan teman-teman yang teman akrab-akrabku itu nggak ada yang suka band rock 80-an. Iya, apalagi kohortmu kan ya kohort 90 akhir ya. Iya, kalau band-bandku harusnya angkatan generasiku kan ya band-band Nirvana Oasis dan Oasis, lain-lain. Radiohead. Iya, ya itu Radiohead yang jadi GNR-nya anak-anak generasi milenial yang jadi berhala. Oke. It's been great, Nuran. Ini pertama kita atur episode berikutnya nih. Siap. Kita lihat apa. Mungkin kita ngomong Shout at the Devil versus Dr. Feelgood bisa jadi kan. Atau Skid Row pertama sama Slippery Grind. Or yang ultimate banget juga mungkin ini Slippery When Wet versus New Jersey. Baru mau ngomong itu keren. Ya.
Kita siapin Sip, untuk sip. berikutnya. Siap, Oke, kita ajak Mas. teman-teman. Mungkin kalau Slippery When Wet sama New Jersey ada cukup banyak yang doyan juga ya, jadi bisa Lumayan diajak ya, nanti. banyak lah. Oke, Irfan. Siap. Thank you Oke, ya. Nanti tak kirim Noel, linknya. sama-sama. Oke, Thank you, ya. Mas. Sehat-sehat. Ya, ya.